Merdeka! Merdeka! BPI! Berhen! 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 Oke, kita sepakat ya bahwa forum sekarang dialihkan, forum ini milik saya, moderator, seperti itu ya. Nah, karena forum ini milik saya, maka saya meminta kawan-kawan dari kelompok 2 untuk memberikan yel-yel dulu, biar forum ini tidak tegang. Monggo, silakan. Mana-mana. Oke, kawan-kawan rapatkan barisan. Kelompok 2, semangat merdeka! SKB 5, yes, yes, yes! Rea, rea! Oke, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelum saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2, saya pernah memperkenalkan diri. Saya Wakil Nizar dari BPI Jogja yang diutus untuk jadi moderator di kelompok 2. Pada kelompok 2 ini, di kelompok 2 ini akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Menarik ya ketika kita berbicara Undang-Undang Dasar, seperti penjelasan tadi pagi bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan perkumpulan ataupun diambil intisari dari beberapa, bahkan banyak ada persamaan dari berbagai konstitusi di negara-negara lain yang kita adopsi, yang mana Bung Karno juga menyampaikan bahwa konstitusi kita ini hanyalah konstitusi yang dibuat secara kilat, sehingga ada kemungkinan ketika nanti kita sudah tidak ada kondisi negara sudah aman, tentram, maka kita akan dipersilakan untuk evaluasi. Artinya ada kemungkinan untuk diamandemen. Tetapi ternyata ketika sudah diamandemen mulai dari 1 sampai 4, itu masih menimbulkan pro kontra sampai hari ini. Artinya tujuan yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ataupun UUD 1945 itu masih belum tercapai. Maka dari itu saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memberikan penyampaian mengenai Undang-Undang Dasar ini seperti apa. Artinya tujuan dari Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar itu bisa kita nikmati bersama, bisa kita rasakan, tidak hanya kita bisa bacakan seperti itu. Monggo kepada kelompok 2. Baik, sebelum saya mulai, tolong jawab peki perjuangan kita merdeka. Merdeka! 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 Oke, terima kasih kawan-kawan. Cek. Oke, terima kasih kawan-kawan kesempatannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Jadi pada malam hari ini menjelang tengah malam, kami dari kelompok 2 sedikit untuk mencoba menjelaskan, menyimpulkan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Oke. Sebelum terlalu jauh sampai pada kesimpulan, maka saya sedikit ingin berbicara masalah historis dari awal adanya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sampai dari Undang-Undang RIS, kemudian Undang-Undang Dasar sementara, kemudian sampai ke kembali dari Dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sampai saat ini hingga diamandemen sampai 4 kali seperti itu. Maka di awalnya kita awali dari pada masa ketika pasca kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, ketika undang-undang itu mulai diberlakukan, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kita tidak bisa melepaskan momen atau melepaskan apa yang terjadi pada saat itu. Kenapa Undang-Undang Dasar pada saat itu tidak dilaksanakan secara tepat guna dan tepat daya? Alasannya bahwasanya dari 1945 sampai 1949 bahwasanya memang posisi pada saat itu negara kita belum pada saat stabil. Karena kenapa? Masih ada negara-negara dari luar yang ingin tetap berpijak Indonesia sebagai penjajah daripada negara Indonesia itu sendiri. Kemudian ketika kawan-kawan bernegara itu melihat bahwasanya undang-undang pelaksanaan ini tidak dilakukan secara tepat guna dan tepat daya, maka kemudian muncul Undang-Undang Republik Indonesia Serikat seperti itu. Kenapa muncul? Ini adalah sintesa baru yang ditimbulkan ketika itu tidak berjalan semestinya.
Tapi pada tahapan realitas bahwasanya apa yang dicanangkan dari awal dari 28 Oktober 1928 tentang persatuan dari kawan-kawan di daerah itu tidak terakomodir dalam sistem negara Republik Indonesia Serikat. Karena mengapa? Negara Indonesia Serikat waktu itu tetap ada negara-negara federasi dan negara-negara kontrol pusatnya. Negara-negara seperti negara Sumatera, negara Jawa, negara yang lain-lainnya yang pada posisinya itu dikontrol oleh negara yang di atasnya. Maka secara implisit di situ menjelaskan bahwasanya memang susunan daripada sistem yang itu tidak cocok karena kita tidak mengimani adanya subordinat, ada negara di atas negara. Kemudian kembali lagi ketika undang-undang RIS ini belum tepat guna dan tepat daya, makalah timbullah lagi waktu itu 1 tahun dari sini berjalan, maka timbullah undang-undang dasar sementara yang di situ menggunakan sistem parlementer yang lebih ke arah liberal seperti itu. Ketika itu cukup lama bertahannya dari 1950 sampai 1959. Artinya ketika parlementer itu kekuasaan dibagi antara kepala negara dan kepala pemerintahan, akhirnya merasa tidak cocok lagi, maka keluarlah dekret presiden 1959 yang artinya kembali lagi kepada iman awal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian penerapan Undang-Undang 1945 dari 1959 ini sebenarnya sudah cukup baik sampai pada fenomena ketika adanya gerakan G30 stop, sehingga kekuasaan dari Bung Karno itu atau perjalanan pemerintahan dari Bung Karno itu di kudeta, sehingga waktu itu dari maklumat presiden waktu itu memberikan kekuasaan pemerintah kepada Soeharto seperti itu. Kita ketahui bersama 1965 sampai 1966 ketika penanaman modal asing itu dibuka seluas-luasnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak mendapat keuntungan terhadap negara kita untuk mensejahterakan rakyat sendiri, malahan rakyat-rakyat asing yang terus mendapatkan keuntungan. Sampai di amandemen 1 dan 2, 3 dan 4 maka setiap amandemen itu mempunyai nilainya masing-masing. Yang amandemen pertama itu berbicara tentang peralihan kekuasaan, yang kedua berbicara tentang trias politika, amandemen ketiga berbicara tentang penghapusan GBHN, yang keempat penyempurnaan daripada semuanya. Itu sedikit histori daripada tentang perkembangan Undang-Undang Dasar sampai Undang-Undang Dasar yang sekarang. Kemudian fokus isu kami adalah berkaitan dengan realitas sosial yang ada sekarang seperti itu. Apa? Memang di dalam Undang-Undang Dasar kita seperti itu, saya lupa pasalnya seperti itu, menjelaskan bahwasanya ada jaminan hak untuk setiap manusia itu memperoleh lingkungan hidup yang bersih. Kemudian di pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwasanya sumber daya alam itu digunakan seluruh dan semanfaat-manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ketika kita berbanding lurus antara ekspektasi dengan realita, itu ternyata tidak sama seperti itu. Kenapa kami fokus di penanaman modal asing, kemudian lingkungan? Kita tahu ketika Pulau Papua itu kan diberikan kepada Amerika untuk pengolahan emas tambangnya di situ. Pertanyaan saya, apakah masyarakat di situ memperoleh daripada keuntungan ataupun sejahtera akibat itu? Saya rasa tidak. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau bisa lebih pengelolaan daripada tambang itu sendiri. Nah, kemudian isu lingkungan ini menarik. Di setiap daerah ini mempunyai isu lingkungan masing-masing seperti itu kan. Nah, khususnya karena saya dari Bengkulu, saya mencoba untuk membuat isu lingkungan di Bengkulu seperti itu. Oke. Lingkungan di Bengkulu itu ada pertambangan di daerah Bengkulu Utara, itu jaraknya cuma 10 meter di belakang rumah warga. Itu tambang batu bara. Bung Sarina bayangkan ketika tambang itu sudah berhenti operasi, kemudian gempa besar datang, apa yang terjadi pada warga di situ? Warga di situ bakal disebar sama lubang tambang yang ada di situ. Kemudian lagi GMNI Bengkulu khususnya itu mengawal tentang isu PLTU yang ada di Bengkulu. Bagaimana pengelolaan batubara yang sekarang mirisnya adalah limbah batubara itu dicabut dari substansi bahwasanya itu limbah berbahaya. Tapi perlu diketahui khususnya daerah Bengkulu itu PLTU itu pengelolaan sehari PLTU itu bisa sampai 2000 ton. Ada emisi yang dihasilkan
Apa emisi yang dihasilkan untuk yang ke atas dan ke bawah? Ke atas itu apa? Berkaitan dengan asap, debu dan lain-lain. Itu hampir setiap hari itu dihasilkan sekitar 200 ton abu daripada batu bara. Kemudian lagi belum lagi yang mengendap. Oke, belum lagi yang mengendap sehingga itu dibuang ke laut sekitar 500 ton. Bisa bayangkan keberlangsungan hidup hewani, ekosistem dan lain-lain ketika itu dimasukkan benda yang tidak cocok dengan